Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman semua, pada kesempatan yang baik ini saya Mujiono dari SDN Cibubur 09 Jakarta akan memberikan sedikit tentang refleksi pada pembelajaran yang kedua ini, tentang belajar semangat guru yang kedua dengan topiknya berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Adapun tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk merefleksi kegiatan pelatihan mandiri guru belajar dan berbagi seri semangat guru yang kedua pada pembelajaran kedua atau pada yang kedua ini tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Nah, apa itu berpikir kritis dan apa itu penyelesaian masalah? Kita tahu bersama bahwa berpikir kritis adalah proses berpikir atau observasi refleksi menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep, dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Nah, sedangkan penyelesaian masalah merupakan keputusan seseorang dengan penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan dari permasalahan atau suatu klaim yang mana dengan keyakinannya dapat menerima dari permasalahan tersebut. Kemudian dari dua hal tersebut kita bisa tarik bahwa berpikir kritis itu adalah kunci penyelesaian dari sebuah masalah. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan dari permasalahan yang ada, kita lakukan dengan berpikir kritis agar keputusannya nanti betul-betul keputusan yang kita harapkan semuanya. Nah, ada 3 tahap dalam pengembangan berpikir kritis. Yang pertama adalah mencari bukti, fakta, dan opini. Yang pertama. Yang kedua, bertanya sebanyak mungkin. Yang ketiga adalah metakognisi. Apa itu dari ketiga hal tersebut? Yang pertama, menelusuri bukti, terampil membedakan fakta dan opini, terampil menyadari sumber kredibel dan tidak kredibel. Kemudian bertanya langsung, apa fakta-fakta akuntabel atau tidak, apakah opini prematur, apakah banyak aspek yang dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, metakognisi, menyadari seberapa gegabah kita di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, memahami proses dasar berpikir. Itu yang paling penting. Ya. Nah, dari 3 tahapan ini, maka berpikir praktis dalam kita berpraktek. Yang pertama adalah kita harus menelusuri bukti-bukti antara fakta dan opini. Artikel pemantiknya seperti apa kita ambil. Kemudian merumuskan pertanyaan yang harus dijawab. Yang terakhir adalah merefleksi. Nah, dalam merefleksi kita lihat dulu tadi dari artikel pemantik, dari bukti, fakta atau opini, baru dirumuskan. Ketemunya jadi kita terapkan di dalam praktek berpikir kritis. Nah, mengapa praktek ini efektif? Yang pertama, menyadari bahwa fakta dan opini sumber kredibel dan yang tidak kredibel. Yang kedua, kita menyadari celah informasi yang belum ditemukan. Yang ketiga, menyadari seberapa gegabah kita di dalam mengambil keputusan. Nah, ini ada 3 tip
yang perlu ya, kita pahami bersama dalam melatih berpikir kritis. Yang pertama adalah menelusuri fakta atau opini. Nah, itu fakta yang pertama ya. Yang kedua adalah bertanya sebanyak mungkin. Yang ketiga, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, 3 tip inilah yang betul-betul ya kita pahami di dalam kita melatih berpikir kritis. Sekali lagi 3 tip yang perlu kita coba nanti ya di dalam kita melatih berpikir kritis, menelusuri fakta atau opini, bertanya sebanyak mungkin, dan yang ketiga adalah tidak gegabah di dalam mengambil keputusan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam refleksi pembelajaran 2 tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.